yang dipakai oleh instruktur kita Bapak Ferry Agung YSE. Alangkah baiknya sebelum kita mulai untuk Zoom kali ini agar materinya dapat diserap dengan baik, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ferry. Kepada Pak Ferry saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Agung Yulianto. Untuk kali ini materi kita untuk kita bahas untuk hari ini untuk brevet adalah PBB, BPHTB sama Biamatra ya. Untuk lebih singkatnya langsung kita mulai aja ya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kita masuk ke PBB. Ini materinya ini sebenarnya udah umum ya, berarti kalau PBB ini sebagian besar pasti sudah pada sering lah ya dengar istilah PBB gitu kan. Karena memang ini pajak atas bumi dan bangunan. Jadi yang kita tempati atau kita manfaatkan. Nah, dari kita lihat dulu untuk sebelumnya dasar hukumnya Undang-Undang PBB itu adalah apa? Awalnya dulu dari tahun 85 sudah ada itu Undang-Undang PBB, kemudian diubah pada tahun 94, Undang-Undang nomor 12 tahun 94. Kemudian sampai sekarang terakhir Per 19 PJ 2019 tentang SPOP. Nah, dulu PBB itu PBB atas tanah dan bangunan rumah itu dikelola oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak ya. Tapi sekarang sudah beralih ke daerah masing-masing. Tapi kalau untuk ini kan nanti kita pelajari P3 juga untuk perhutanan, perairan itu masih di Direktorat Jenderal Pajak. Tapi kalau PBB rumah sudah beralih ke daerah masing-masing ya. Seperti BPHTB. Nanti kita juga bahas BPHTB. Para peserta nanti kalau apabila ada ditanyakan langsung aja bertanya ya, dipotong aja saya nggak apa-apa. Jadi biar nggak bolak-balik nanti kita bahasnya. Jadi runtut. Oke, kita bahas objek PBB dulu. Apa itu objek PBB? Objek PBB itu adalah bumi dan atau bangunan. Jadi dua ini ya, bumi atau bangunan. Bumi itu apa aja? Bumi itu adalah permukaan bumi yang meliputi tanah, air, pedalaman, serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Jadi bumi itu bisa bentuknya permukaan bumi, ya yang kita injek ini permukaan bumi, atau tanah, permukaan bumi itu apa? Tanah bisa, atau air, serta laut. Dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Jadi kalau ada pengeboran minyak itu juga ada PBB-nya. Kemudian apa? Bangunan. Jadi kan bumi dan bangunan ya. Kalau bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan. Jadi kalau bangunan itu sendiri adalah konstruksi. Jadi sesuatu yang dibangun melekat di atau ditanam juga bisa atau dilekatkan ke tanah ataupun ke air. Itu bangunannya. Jadi nanti kalau objek pajak PBB itu yang kena bumi dan bangunan. Nah, ada juga yang dikecualikan. Jadi tidak semuanya tanah dan bangunan yang ada di Indonesia ini kena PBB semua, tapi ada pengecualiannya. Jadi kalau udah negatifly seperti ini, kecuali ini ya kena PBB gitu ya. Itu adalah hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, tanah desa ya.
untuk ternak dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah. Jadi selain yang dikecualikan ini berarti terutang PBB. Siapa subjeknya? Jadi subjeknya itu siapa yang bayar ya. Jadi yang subjek PBB itu adalah orang atau badan, jadi bisa perorangan, bisa bentuk badan hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak, berarti kan memiliki nih ya, mempunyai suatu hak atau memperoleh manfaat atas bumi, jadi meskipun bukan haknya tapi dia dapat manfaat, dan atau memiliki, jadi mempunyai hak, punya manfaat atau dan atau semua nih ya, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Jadi tidak serta-merta yang bayar PBB itu yang hanya yang memiliki, tapi kalau memanfaatkan meskipun dia tidak memiliki juga dia subjek PBB. Nah, siapa wajib pajaknya? Wajib pajaknya ya subjek pajak PBB tadi yang dikenai kewajiban membayar PBB. Oke ya, lanjut. Kemudian dalam PBB itu ada istilah SPOP. SPOP ini kepanjangannya surat pemberitahuan objek pajak. Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 94. Maksudnya gini, jadi PBB itu untuk membuat SPPT, SPPT belum dibahas ya. Untuk database di negara kita, awal-awalnya dulu kita disuruh ngisi namanya SPOP. Jadi kita ngisi luas tanah kita berapa, bangunan berapa, dengan nomor sertifikat berapa, nanti dicocokkan oleh pemerintah, baru disetujui nanti keluar SPPT. SPPT itu nanti tagihan PBB-nya. Jadi sekarang kan udah diatur pakai Perda ya, peraturan daerah. Jadi nanti di situ kelihatan ada tanah sekian, bangunan sekian tuh NJOP-nya berapa. Jadi di daerah tertentu tuh per meternya berapa, itu nanti udah per daerah tuh yang mengaturnya. Nah, di situ kelihatan nanti objek PBB-nya berapa, dikalikan tarifnya, nah PBB yang harus dibayar sekian. Ini SPOP, jadi dari SPOP itu dari wajib pajak melaporkan data objek pajaknya. Gitu. Kemudian lampirannya itu apa? Formulir digunakan oleh subjek pajak atau wajib pajak untuk melaporkan data rinci objek pajak. Jadi SPOP disampingi lampiran. Kalau NOP itu sendiri apa? Nomor objek, nanti dikasih kita nomor objek itu setiap lokasi nomor objeknya beda, karena ini NOP ini kayak kalau kita punya itu NPWP. Jadi kalau NPWP itu kan kita ya sebagai subjek pajak, sebagai manusia, tapi kalau rumah nanti ada, atau tanah dan bangunan itu namanya NOP, nomor objek pajak. Jadi beda-beda setiap rumah. Nah, kemudian baru terbitlah SPPT. SPPT itu yang biasa dibagi biasanya di kelurahan atau di Pak RT, nanti kelurahan kasih ke Pak RT baru kasih ke kita. Nah, itu namanya SPPT. SPPT itu surat pembayaran pajak terutang. Nah, di situ tuh ada tuh jumlah luas tanah, nilainya berapa, terus PBB yang harus dibayar berapa. Nah, di situ ada namanya SPPT yang biasa dibagi. Nah, sekali lagi SPPT itu bukanlah bukti kepemilikan hak. Jadi meskipun SPPT itu namanya misal nama saya, itu belum tentu tuh rumah saya. Jadi kalau untuk kepemilikan itu kan pakainya sertifikat ya. Jadi kalau SPPT ini bukan. Jadi kalau misalnya habis beli rumah, meskipun PBB-nya belum diurus, SPPT-nya belum berubah namanya, itu enggak menunjukkan bahwa rumah itu bukan milik kita. Tapi bisa juga diurus nanti kayak semacam balik nama gitu ya. Jadi atas PBB di NOP kita, nah NOP kan nggak berubah. NOP itu nanti kepemilikannya atas namanya siapa itu bisa diganti. Kemudian setelah SPPT keluar kan ada batas waktunya harus dibayar berapa. Kalau belum dibayar nanti ada namanya surat tagihan pajak. Jadi nanti ini sanksinya tuh masuk ke sini, surat tagihan pajak.
Nah, sekali lagi semua ini itu tidak ada kaitannya dengan hak atas kepemilikan tanah dan bangunan. Jadi PBB, SPPT maupun kita sudah bayar, bukti bayar, nah itu bukan serta-merta itu punya tanah punya kita, namun yang sertifikat yang itu yang menguatkan kita itu sertifikat. Nah, kemudian kalau kita ngurus sertifikat notaris juga nanti akan ditanyakan PBB, pembayaran PBB-nya itu udah dibayar belum. Lanjut ya. Jadi SPPT ini sekali lagi bukan bukti kepemilikan hak. Jadi jangan sampai salah nanti karena kita sudah bayar PBB kita menganggap bahwa itu tuh kepunyaan kita, karena tadi kan seperti dijelaskan siapa yang membayar PBB itu kan bisa saja dia memiliki dan atau memperoleh manfaat. Jadi memperoleh manfaat atau menguasai, jadi tanahnya dimanfaatkan oleh dia meskipun itu bukan miliknya, itu tetap bayar PBB. Kemudian dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak. Nah, ini NJOP. NJOP itu apa? NJOP itu adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Jadi yang menentukan kan ini pemerintah daerah ya. Jadi di daerah tertentu nih harga per meternya berapa itu yang ditentukan oleh daerah, dan biasanya diupdate bisa setahun sekali, 2 tahun sekali, itu tergantung daerahnya masing-masing. Nah, ini kan diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Jadi biasanya orang di situ rata-rata jualnya berapa, kalau beli berapa, di situ nanti keluar angkanya. Oh, tanah di Jalan Sudirman ini per meternya sekian, tanah di jalan ini per meternya sekian. Apabila tidak terdapat transaksi jual beli, jadi selama setahun atau 2 tahun tidak ada yang jual beli di situ, NJP bisa juga ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek yang lain yang sejenis, maksudnya di dekatnya atau tanahnya harga sekian, itu bisa. Kemudian nilai jual objek pajak pengganti. Jadi NJOP ini, jadi nanti kan PBB itu tarif ya, 5% dikalikan NJOP. Nah, NJOP-nya itu berapa? Nah, itu di SPPT tadi ada nanti NJOP-nya berapa. Siapa yang menentukan NJOP? Ya pemerintah daerah. Jadi setiap tahun apa 2 tahun tergantung pemerintah daerah, kadang dinaikkan. Tapi kalau turun jarang ya. Cuman rata-rata itu kalau kita jual beli, harga yang dijual atau kita beli itu pasti kemungkinan besar sih di atas NJOP. Tapi juga bisa tidak, mungkin bisa juga di bawah NJOP. Apalagi NJOP di DKI ini ya, di Jakarta ini kan sekarang NJOP-nya tinggi-tinggi itu. Meskipun kalau di bawah berapa miliar tidak kena PBB, tapi NJOP-nya udah tinggi. Bisa jadi kalau jual di bawah NJOP, itu semuanya bisa mungkin ya. Nah, ini metode penilaiannya. Penilaian itu tadi untuk menentukan NJOP dan lainnya itu bisa data pasar, harga jual harga beli, juga biaya, kemudian pendapatan. Jadi biaya yang melekat di situ tuh bisa terkait dengan harganya sama pendapatan. Kemudian ini kita masuk ke klasifikasi objek. Jadi objek PBB tadi saya sudah ceritakan bahwa tidak hanya serta-merta itu tanah dan rumah gitu ya. Jadi bisa juga perkebunan, perhutanan, tambang, minyak dan gas, tambang perusahaan panas, mineral atau batu bara, kemudian lainnya. Intinya semua ini berada di wilayah negara kesatuan Indonesia. Jadi yang kenain PBB ya yang ada di Indonesia, teritorial kita. Jadi yang melekat ke bumi dan bangunan ya. Kemudian ini sama ya, ini NJOP itu berdasarkan dasar merupakan DPP-nya PBB. Jadi yang dikenakan itu nanti ada NJOPKP mana. Nah, kemudian setelah tahu nilai bumi dan nilai bangunan, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan besarnya PBB melalui penerbitan SPPT yang tadi saya cerita, SPPT tadi, atau SKP PBB itu kalau diperiksa belum bayar PBB atau belum pernah ada PBB-nya,
diperiksa kena SKP ya, surat ketetapan pajak PBB dengan menggunakan NJOP PBB. Kemudian SPPT itu terbitnya jangka waktu paling lama 5 tahun setelah berakhirnya tahun pajak PBB terutang. Jadi kalau PBB tahun 2000 ini kan sekarang tahun 2022. Nah, dikurangi 5 kan 2017. Nah, 2016 apabila belum keluar SPPT-nya ya berarti kita nggak ada kewajiban untuk membayar PBB. Jadi SPPT itu terbit untuk 1 tahun pajak, jadi tahun pajak 2022 nanti terbit SPPT, 2021 kemarin terbit. Gitu. Penerbitan SPPT dilakukan berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh subjek pajak kepada kantor pelayanan pajak. Jadi SPOP tadi yang diisi sama lampirannya kan disampaikan ke, kalau dulu di kantor pajak ya, kalau sekarang kemungkinan sih Bapenda ya, kalau nggak Dispenda. Nanti baru bisa menerbitkan SPPT. Kemudian SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, tanda tangani serta dilampiri pendukung isian SPOP tadi. Ini oleh wajib pajaknya ya. Jadi yang punya rumah ngisi SPOP. Nanti kalau misalnya biasanya dulu kalau di kantor pelayanan pajak di KPP, jadi di bagian ekstensifikasi itu sering jalan-jalan ngecek antara peta, kan kita punya peta tuh, peta kepemilikan rumah dengan realnya sesungguhnya. Jadi kok di sini tanahnya kok masih belum ada NOP-nya ya, belum ada NOP-nya di sertifikat, dicek kok ada, terus dicek ke daerah itu, oh, ternyata udah ada rumahnya, ya udah disuruh isi SPOP tadi yang pemilik rumahnya, baru SPOP-nya nanti untuk dasar untuk membuat SPPT. Kemudian penerbitan SKP PBB dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tata cara penerbitan SKP. Ini maksudnya kalau pemeriksaan ya, jadi ada misalnya perusahaan perkebunan atau tambang, dia nggak bayar PBB, kemudian diperiksa keluar SKP PBB. Kemudian ini per 19 ini yang terakhir, yang lampiran SPOP itu formulirnya apa aja, ada banyak ya. Kalau untuk perkebunan L1, perhutanan L2A, jadi formulirnya macam-macam karena peruntukannya beda. Nah, ini bentuk SPOP itu seperti ini ya. Jadi diisi, tinggal diisi nanti alamatnya, daerahnya, NPWP-nya berapa yang punya, sektornya apa gitu. Nah, kemudian ini apa namanya, kita masuk ke sektor perkebunan. Jadi kalau mana ya rumusnya ya. Nah, ini kita masuk ke sini dulu ya. Jadi perhitungan PBB itu tarifnya 0,5% kali NJKP. NJKP itu nilai jual kena pajak. Tadi kan bahasanya masih NJOP ya, nilai jual objek pajak. Nah, yang kena pajak itu nggak semua NJOP kena, jadi ada pengurangnya. Jadi pengurangnya itu bisa 40%, bisa 20%, serendah-rendahnya 20%, maksimalnya 100%. Nah, kemudian kalau perkebunan perhutanan itu nilainya 40% NJOP-nya. Jadi NJKP itu nilai jual kena pajak ya. Jadi sebelum dikalikan 0,5% tidak langsung dikalikan NJOP, tetapi 40%-nya dulu nih kalau perhutanan ya. Tapi kalau di bawah 1M itu pengalinya 20%. Ini untuk perkebunan perhutanan. Jadi 0,5 dikalikan 40 dikalikan misalnya NJOP-nya 2M dikali 2M. Kalau di bawah 1M, 20% kali 0,5% kali 1M atau 900 juta. Nah, NJOP TKP ditetapkan sebesar 12 juta. Jadi nanti NJKP dikurangi NJO PTKP, ini nilainya ini dikurangi ini, baru dikalikan 0,5. Ada contohnya enggak ini? Jadi gini, rumus perhitungannya, ini untuk perkebunan tadi ya, 0,5% dikalikan NJKP-nya kalau di bawah 1M tadi 20%, dikali NJOP yang diisi di SPOP sama yang ditentukan pemerintah daerah tadi, dikurangi dulu 12 juta tadi ya, ini 12 juta. Jadi nilai NJOP dikurangi 12 juta dikalikan 20% kali 0,5. Ini rumus PBB, jadi 0,5% ya.
kelihatannya dikit ya 0,5% ya, tapi kalau ya tergantung rumahnya, kalau rumahnya harganya 10M gitu juga ya, gede juga. Nah, ini kita bisa lihat contohnya, kita sebelum ke contoh ke sini dulu ya. Jadi apa NJOP PBB sektor perkebunan, apa yang di NJOP-nya itu ya area produktif perkebunannya, kemudian yang belum produktif ataupun tidak produktif, terus area pengaman. Area pengaman itu kan biasanya ada pagar apa tembok, tembok itu kan bangunan juga. Tapi kalau tidak ada apa-apa ya tanahnya aja. Ini placement. Kalau bangunannya, ini kan bumi ya, kalau bangunannya, itu nilai bangunan ada suatu pendekatan metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan. Nah, jadi kan nanti penilaian bisa jadi biaya, bisa pendapatan. Jadi untuk membangun ini, membangun bangunan ini butuh biaya berapa? Nah, itu yang dikenakan, dimasukkan ke NJOP-nya. Itu untuk perkebunan. Kemudian perhutanan mirip perkebunan ya, sama ya. Lanjut. Kemudian kalau gas bumi, minyak dan gas, ya sama, produktif tidak Kak, produktif. cariin headset Bunda, Kak. Pengaman sama emplacement. Kemudian NJP bangunan juga dihitung melalui metode biaya. Ini sebagian besar sama, kita lanjut aja ya. Nah, ini contohnya ini. Jadi contohnya PT BBA sebuah perkebunan. Nah, ini kita ngomongin PBB perkebunan ya. Memiliki atau menguasai atau mendapatkan manfaat dari tanah dan bangunan dengan rincian. Ada bumi sama bangunan. Tanahnya itu areal kebun, usia tanaman 2 tahun. Jadi ini kan usia yang masih produktif ya. Usianya tanaman 2 tahun itu 100 hektar luasnya. NDT-nya 1.700.000 per meter nih harganya ini ya. Tanamannya itu 1.700 per meter, kemudian SITTBM-nya ini apa ya, SIT ya? 22 juta nih per hektarnya. Jadi diperkirakan harganya itu kayak NJOP-nya tuh 22.966 per hektar. Nah, kita hitung dulu nih nanti untuk usia tanaman 2 tahun ini NJOP-nya berapa. Jadi nilainya ini ditambah nilai tanaman yang sudah menghasilkan sama emplacement-nya. Emplacement-nya masih bentuk bumi ya, ini ya. Bumi itu maksudnya tanah yang dijadikan kantor, tanah yang dijadikan gudang, tanah yang dijadikan pabrik. Ini kan tanah-tanah semua kan, ada tanahnya juga. Nah, dikalikan juga ini kan harganya 400.000 per meter, ya kalikan 0,5 hektar, ini kalikan semua, nanti NJOP bumi berapa. Kemudian bangunan ada apa? Kantor 500 meter, nilai bangunannya waktu bangun itu 700.000 per meter, ya kalikan. Gudang juga ada 1.000 meter, dikalikan 500, kalau pabrik 365. NJOP TKP-nya 12 juta pengurangnya. Jadi kita hitung dulu PBB-nya, berarti kita masuk ke area kebun dulu. Area kebun kan sama area placement, area kebun ada 2. Nilai bumi tadi kan ada 100 hektar, 100 hektar. 100 hektar kalikan 1.700 yang ini ya. Itu 1,7 M, kemudian yang kedua areal ininya, tanahnya. Ini kan tadi untuk tanamannya, ini untuk tanahnya 22 per hektar, 22 juta. 22 juta, tanamannya ini 22 juta kalikan 100 hektar. Berarti ini kan per hektar nih, 1 hektar 2,296 M. Ini untuk areal 1. Kemudian areal 2 tadi luasnya 300 hektar. 300 hektar dikalikan 1.700 juga harganya ya. Kemudian tapi tanamannya 35 juta. Maaf. 35 juta 700 dikalikan 35. Ini kalikan 300 hektar ya ini ya. Ini salah nih ya. 35 juta dikalikan 300 hektar ketemu 10,7 M. Nah, ini areal kebunnya, jadi areal tanahnya ya, maaf ya, ini areal tanah untuk kebun ya, benar di kebun. Areal tanah untuk kebun totalnya 19,8 M. Jadi kalau udah di atas 1 M nanti tarif itunya 40% ya. Kemudian emplacement-nya tadi kan ada kantor, gudang, pabrik dikalikan
harganya 70 juta, totalnya 370 juta. Jadi areal tanahnya nanti 19,8 kalau tambah 370 sekitar 20-an, 20,1 M ya. Ini bumi. Kemudian bangunannya tadi kantor langsung dikalikan aja. Bangunannya totalnya 2,3 M. Berarti total semuanya NJOP-nya 22,4 M. Ini 22,4. Kemudian tadi diketahui kan NJOP TKP-nya 12 juta ya. NJOP TKP-nya 12 juta. Jadi NJOP KP, nah ini NJOP itu total semuanya dikurangi NJOP TKP baru ketemu NJO PKP, nilai jual objek pajak kena pajak ya. Ini nilai jual objek pajaknya setelah dikurangin nilai jual objek pajak tidak kena pajaknya, yang pengurangnya tidak kena, yang tidak kena itu 12 juta. Jadi 22,48 M. NJKP-nya. Nah, ini NJKP-nya tuh tadi berapa persen kalau di atas 1 M tadi kan 40 ya. Berarti 40 dikalikan 22, jadi nilainya 8,9 M. Kemudian PBB terutangnya 0,5 dikali 8,93 M, totalnya nilainya 44 juta. Ini setahun ya. NDT tadi nilai dasar tanah, sama dengan nilai bumi per meter persegi. Berarti sama kayak harga per meter ya. SIT adalah standar investasi tanaman. Yang ini. SIT, standar investasi tanamannya per hektar berapa gitu. Nah, ini cara perhitungan kalau perkebunan, jadi agak, kalau rumah mah tinggal NJKP-nya dikalikan 20% ke NJOPKP, jadi agak gampang kalau rumah, tapi kalau kebun, hutan itu agak susah. Mungkin di sini ada yang ditanyakan dulu. Tadi kebun ya, ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Nah, sekarang PBB hutan. Ini sama kayak PBB kebun tadi sebenarnya. Sama perlakuannya sama, kalau di atas 1 M nanti 40% juga. Jadi kalau ini kita lihat sekilas ya, areal produktifnya itu di hutan, ini kan hutan ya, tadi kan kebun. Jadi kebun itu beda lah ya, kalau kebun diolah, hutan juga diolah, tapi ini tanah hutan. Area produktifnya tanah hutan blok tebangan berupa kayu meranti, luasnya 200 hektar, kelas 198. Nah, ini ada kelas-kelasnya, nanti ada harganya sendiri. Kemudian yang belum produktif 4.000 hektar. Pengamannya tempat untuk penampungan kayu di air 2,7 per meter persegi, luasnya 10 hektar. Kemudian untuk penumpukan kayunya 5 hektar, tanah rawa 100 hektar. Kemudian investmentnya untuk pabrik, gudang, kantor perumahan segini. Kemudian bangunannya pabrik, gudang, kantor perumahan. Kemudian angka kapitalisasi adalah 8,5, sedangkan hasil bersih tahun sebelumnya ialah sebesar 1 M. Nah, ini pendekatan pendapatan ya, angka kapitalisasi dengan hasil bersih. Coba kita lanjut dulu. Hitung PBB-nya. Angka kapitalisasi ini adalah angka pengali tertentu yang digunakan untuk mengkonversi pendapatan bersih setahun menjadi nilai bumi area produktif. Nah, tadi kan pendekatannya biaya, kalau ini bisa pendekatan pendapatan. Standar investasi tanaman yang selanjutnya disingkat SIT adalah jumlah biaya tenaga kerja, bahan, dan alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman. Kita hitung areal produktifnya tadi, pengalinya ke 8,5, kapitalisasinya 8,5, areal produktifnya 200 hektar. Ini areal produktif, mana areal produktif 200 hektar, belum produktif 4.000 hektar, kemudian pengamanan itu. Jadi 8,5 dikalikan ini berapa hektar? Yang ini 4.000 hektar. Ini 10.000 hektar. Tadi bukannya ini 200 hektar ya harusnya ya.
Oke, kita ikutin ini ya. Ini 1.000 hektar area produktif, yang belum produktifnya ini kan 10.000, ini 4.000. 4.000 kali 200 sama 8,5 dikali 1 M ini 8,5 M. Oh, ini 1 M-nya tuh konversi dari ini tadi, konversi hasil dari tahun sebelumnya. Jadi area produktif 200 hektar itu hasilnya berapa? Hasilnya tuh sekian, 1 M. Kapitalisasinya 8,5, makanya 8,5 M. Kemudian yang belum produktif pakai luas ini dikalikan harganya 200 per meter tadi mana ya? Dikalikan 200 ketemu 8 M. Jadi totalnya 16,5 M ya. Kemudian ada pengamanan, logpointnya 100 kali 2,7. Kemudian logjetnya 50.000. Intinya dikalikan semua, nanti ketemu. Nah, ini ketemunya 16,6 M untuk NJP bumi. Jadi kita hitung bumi dulu, terus kemudian bangunan, sama hasilnya 18,6, baru dikurangi 12 juta, itu NJOPKP 18,6, NJKP-nya 18,6 dikalikan 40% ini ya, kali 0,5% tarifnya, jadi totalnya 37.341. Sama ini mirip hutan sama apa namanya, kebun mirip-mirip ya. Tapi ini ada kapitalisasi pendapatan yang bikin beda. Jadi area produktif tuh atas hutan itu tuh bisa menghasilkan berapa gitu tahun sebelumnya. Jadi rata-rata hasilnya juga seperti itu. Kemudian kita lihat contoh kalau itu usaha tambang minyak bumi. Sama, jadi dilihat bumi sama bangunannya untuk area produktif, belum produktif, tidak produktif, sama pengaman. Ini sama ya, ini per meternya ada, tinggal dikalikan. Pabriknya juga, ini untuk bangunan, pabriknya udah ada, perumahannya juga ada, tinggal dikalikan. Nah, ini pendapatannya triwulan pertama itu 25.000 barrel, harganya sekian, triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan keempat, kapitalisasinya 9,5, kursnya 9.150. Ini kan pakainya dolar ya, harga per barrelnya dikalikan ini. Hitung PBB-nya. Jadi kalau PBB itu kan melihatnya, kalau di sini kapitalisasi, kalau yang diekspor, yang produktif ini, yang produktif itu yang dieksploitasi ya, yang diambil minyaknya, itu pakai kapitalisasi kali hasilnya. Ini hasilnya kan triwulan pertama 10 M, triwulan kedua 12 M, tadi dikalikan jumlah ini ya, jumlah produksinya triwulan pertama 25.000 barrel dikalikan 45 dolar per barrel, dikalikan kurs, total udah 50,9 M. Ini total setahun ya, total penghasilan setahun penjualannya. Kemudian tubuh bumi yang dieksploitasi dikalikan 9,5, tadi kapitalisasinya ini 9,5. Ini udah ditentukan ya. 9,5 kali 50 M ini 484 M. Kemudian produktifnya 200, tadi 200 hektar ya. Produktifnya 200 per meter kali 300 hektar. Kali 300. Ini 300 hektar dikalikan kali 200. 600 juta, total bangunan 485. Jadi nilai NJP bumi seluruhnya adalah 490,62 M. Totalnya semuanya ya, 490,6. Ini untuk bumi, kemudian kita hitung yang untuk bangunannya, totalnya 27,5 dikalikan, ini per meter 67.000 ya, jadi konversinya 408 per meter. Jadi ini kan yang sudah ketahuan. Jadi NJP bangunan semuanya 67.000 dikali 408 ini.
27,336. Total bumi dan bangunan tadi 490 tambah 27 517 dikurangi 12 juta, baru dikalikan tarif 0,5 sama 40% ya. Jadi ini cara menghitung PBB, cuman ini PBB karena ini di private, jadi yang diatur yang masih dipegang oleh DJP itu ya P3 ini, jadi perkebunan, perhutanan, sama pertambangan. Tapi kalau untuk rumah dan tanah bangunan rumah itu udah di pemerintah daerah. Tarifnya sama sampai sekarang masih 0,5% ya, yang kalau yang di rumah ya. Tapi NJOP TKP-nya itu bisa beda-beda per daerah. Ini kan di sini maksimal 12 juta. Nah, sekarang juga 12 juta maksimal, cuman di daerah tertentu ada yang bisa di bawah 12 juta. Kemudian PBB, oh ini sama, ini sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan P3 juga. Bentar, apa ada bedanya ya? Ini sama kayak tadi ya, cuman ini fokus ke P3. Soalnya juga sama ini. Contoh soalnya sama. Pertambangan ini. Ya, kita materi PBB ada yang ditanyakan dulu sebelum kita pindah ke materi BPHTB. Silakan, ada yang mau didiskusikan? Lanjut ya kita ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Kita sekarang masuk ke BPHTB. Jadi BPHTB ini kalau kita misalnya membeli rumah, kalau kita membeli rumah tuh kita bayar namanya BPHTB. Jadi siapa yang bayar itu yang pembeli, yang memperoleh hak baru gitu. Jadi kalau saya beli rumah kan berarti saya memperoleh hak atas tanah dan bangunan itu, atas rumah itu, saya harus bayar BPHTB. Kemudian kalau yang jual itu namanya nanti pajak penghasilan. Nah, BPHTB ini juga sekarang udah diatur ke pemerintah daerah. Kalau nggak salah sejak 2011, nanti kita lihat ya. BPHTB ini dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 28 tentang pajak daerah 2009. Nah, berarti mulai 2009 ini BPHTB masuk ke pemerintah daerah. Kemudian dulu tahun 97-2000 tentang BPHTB. Terus kemudian nanti ada BPHTB waris. Jadi kalau kita dapat warisan kan kita dapat hak baru. Nah, itu perlakuannya beda. Jadi kalau kita beli kan nanti ada NJOP TKP-nya itu sekitar 60 juta apa ya. Kalau waris bisa sampai 300 juta. Jadi itu pengurangnya itu lebih besar yang waris. Kemudian hak pengelolaan. Dan nanti ada kemudian ada peraturan pelaksanaan lainnya.
kita bahas ya. Jadi BPATB dulu itu diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab atas pembayaran BPATB. Dulu bayarnya ke pajak pusat, tapi setelah 2009 itu BPATB dibayarkan ke daerah masing-masing. Jadi ini setelah otonomi daerah itu ya, otonomi daerah. Jadi penghasilan BPATB ini masing-masing daerah punya penghasilan sendiri. Sehingga pengelolaan BPATB pada tahun mulai 1 Januari 2011 dialihkan dari DJP ke pemerintah kabupaten atau kota. Mulai 2011. Sehingga peraturan pelaksanaan BPATB sekarang diatur oleh peraturan daerah masing-masing. Nah, prinsip dasarnya masih relevan karena masih mirip-mirip, masih dipakai dengan nilai yang dulu waktu di Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian karakteristiknya apa? Self assessment. Jadi ya kita bayar sendiri ketika kita beli. Cuman kalau kita beli rumah, kalau Bapak Ibu beli rumah kan waktu ngurus kan di notaris pasti disuruh bayar BPATB. Jadi kalau belum bayar BPATB ya nanti sertifikatnya belum keluar-keluar, jadi belum selesai. Jadi pembayarannya ini. Nah, cuman kalau seharusnya kan bayar BPATB atau pajak penghasilan waktu jual beli rumah itu kan biasanya kan nilai transaksi harusnya ya. Nilai transaksi itu berapa? Kan nilai transaksi yang tahu antara penjual dan pembeli. Tapi kalau kayak perumahan baru kan biasanya udah ada price list-nya ya. Jadi udah kelihatan. Tapi kalau yang nggak kelihatan kan nilai yang kelihatan kan nilai NJOP yang di SPPT tadi kan. Kan itu ada angkanya. Nah, biasanya sih pakai angka itu. Kalau misalnya harganya di bawah NJOP tetap yang dipakai NJOP. Itu aturan dulu, tapi aturan terbaru sekarang yang dipakai nilai transaksi, meskipun di bawah NJOP juga boleh. Cuman pengurusannya agak dalam tanda kutip, kalau di bawah NJOP itu pasti akan diuji sama pemerintah daerah ya. Jadi ini benar apa enggak di bawah NJOP gitu. Tapi kalau di atas NJOP kemungkinan besar langsung ngurusnya cepat. Tapi kalau di bawah NJOP harus diuji dulu. Apa benar pembayarannya di bawah NJOP penjualannya. Tapi udah boleh aturan yang terbaru kemarin. Kemudian semua pungutan atau perolehan hak atas tanah dan bangunan di luar ketentuan undang BPT tidak diperkenankan. Jadi yang mengatur tidak ada pungutan lainnya selain BPATB. Nah, hasilnya merupakan penerimaan negara yang sebagian besar diserahkan kepada pemerintah daerah. Jadi ya kalau daerah itu sering ada jual beli tanah atau rumah, ya semakin besar pendapatannya BPATB, pemerintah daerahnya semakin memiliki penerimaan yang makin tinggi. Jadi semakin banyak transaksi kan pasti BPATB kan bayar kan, pindah nama atau apa sertifikat, jual lagi itu kan bayar BPATB, jadi penerimanya banyak. Apalagi kalau daerahnya yang banyak komplek perumahan ya, dibangun-bangun perumahan baru, nah itu pemerintah daerahnya penghasilannya nambah. Untuk apa ya? Untuk kemajuan daerahnya masing-masing. Jadi modelnya sekarang itu pajak pusat itu dialihkan ke distribusi ke pemerintah daerah, plus pemerintah daerah sendiri sudah punya penghasilan dari yang lainnya ini, BPATB dan lain-lain. PBB juga sekarang udah masuk, jadi penghasilan pemerintah daerah itu. Terus kalau untuk stabilisasinya atau perimbangan keuangannya itu pemerintah pusat masih mengatur, jadi masih ketika kira-kira di sini BPAT penghasilan daerahnya kok kurang, maka ditambahi oleh pemerintah pusat. Itu ada sendiri nanti ya di perimbangan keuangan daerah. Kemudian objeknya apa? BPATB, kita ngomongin BPATB itu kalau kita memperoleh hak baru, ya bisa kalau ketika jual beli kan berarti kita beli kan kita dapat hak pemindahan hak ya, perolehan atau pemindahan hak, kita tukar menukar, kita saling tukar, jadi namanya ganti. Hibah, kita dapat hibah kan berarti kita dapat hak baru, hibah wasiat atau waris. Memasukkan dalam PT itu maksudnya kemarin saya punya rumah, tanah dan bangunan ya, ruko atau apa, kemudian saya mau buat PT, saya masukkan ke saham di PT, namanya jadi punya PT ya, berarti kan ada pemasukan dalam PT, kemudian pemisahan
peralihan. Ini kalau lelang, penggabungan usaha, putusan hakim, kalau ada masalah hukum terus hakim menetapkan bahwa yang punyanya siapa, si A, ya si A itu yang bayar BPATB. Penggabungan, peleburan, pemekaran usaha atau hadiah. Oke, jadi bisa bentuknya perolehan atau pemberian hak baru. Pemberian hak baru itu ya hadiah tadi kan hak baru tuh. Nah, hak itu tadi kan kita kan hak baru atau pemenuhan hak atau pemindahan hak. Hak itu apa aja, bisa jadi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, sama hak pengelolaan. Jadi ada beberapa ya haknya. Ini semua bayar BPATB. Kemudian siapa yang objek yang bukan? Nah ini pasti biasanya aturan pajak itu pasti ada negatif list-nya ya. Selain negatif list ini ya berarti kena. Apabila kita bukan sesuai dengan yang objek ini berarti kita kena. Misalnya yang yang bukan objek BPATB itu satu, perwakilan diplomatik, konsulat, tapi harus ada asas pelaporan timbal balik. Jadi kan di kita ada tuh namanya konsulat kayak kedubes gitu, misalnya kedubes di mana ya, di Amerika lah, yang dekat Monas itu Amerika kan, di sini ada tuh. Nah di situ itu nggak ada PBB-nya, tapi di kedubes RI yang ada di Amerika juga harus perlakuannya sama. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada perlakuan BPATB-nya, kalau ada perubahan objek BPATB di perwakilan diplomatik kita, diplomatik Amerika di sini, nah itu tidak ada bukan objek BPATB. Kemudian negara juga bukan objek BPATB, tapi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Jadi membangun kepentingan umum itu ada hak baru kan. Jadi atas perolehan tanah dan lain-lain untuk membangun jalan atau terminal, nah itu tidak perlu bayar BPATB. Kemudian badan perwakilan organisasi internasional juga non-objek. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Jadi misalnya konversi hak, misalnya namanya tapi nggak berubah. Misalnya saya punya rumah di Jalan Kartini misalnya, tapi karena ada perbuatan hukum lain atau ada perubahan nama, nama jalan, bisa jadi sertifikatnya atau haknya itu nanti berubah, tapi tetap namanya yang punya saya, jadi nggak ada BPATB lagi karena tetap dari saya ke saya, cuman ada perubahan perbuatan hukum. Kemudian wakaf, ini wakaf juga nggak kena BPATB. Kalau kita wakafkan tanah atau apa bangunan, itu juga non objek BPATB ya. Yang dapat wakaf nggak perlu membayar BPATB. Kemudian digunakan untuk kepentingan ibadah. Jadi kalau misalnya ya kepentingan ibadah itu yang dapat kepentingan ibadah kan untuk umum kan, jadi nggak ada BPATB-nya. Selain ini berarti bayar BPATB. Siapa subjeknya? Ya, bisa orang pribadi ataupun badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Kayak kita memperoleh hak langsung, kita bayar BPATB. Istilahnya sama kayak PBB ya, jadi ada NJOP, NPOP dulu, nilai perolehan objek pajak. Kemudian ada NPOP TKP, jadi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Kemudian tarifnya berapa? 5%. Terus rumus perhitungan BPATB-nya. Apa itu NPOP? NPOP itu DPP-nya ya, yang dikalikan tarifnya nanti. Sebagian besar NPOP itu nilai pasar, jadi kalau jual beli itu pakainya nilai pasar. Namun kalau lelang ya nilai lelang, namun apabila diketahui NPOP tidak lebih rendah atau tidak diketahui, maka NJOP yang ada di PBB. Maka NPOP-nya pakai NJOP PBB. Kemudian apabila NJOP belum ditetapkan, maka besarnya ditetapkan oleh Menkeu. Ada aturannya sendiri. Kemudian pengurangnya kalau tidak kena pajak kan tadi kalau di PBB kan NJOP TKP, kalau di biaya perolehan itu kan bukan nilai jual, harga jual, bukan jual tapi perolehan, berarti NPO PTKP ya. Besarnya maksimal 60 juta. Tapi kalau hibah wasiat atau waris
maksimalnya 300 juta, jadi minusnya 300 juta ya. Kemudian ini mempertimbangkan usulan Pemda, jadi yang mengatur ini Pemda. Tarifnya 5%, tapi sekarang udah turun 2,5% nih ya. Perhitungan PBATB dilakukan dengan mengalihkan nilai perolehan NPO PKP dikurangi atau NPOP dikurangi NPO BTKP dikalikan 5%, tapi sekarang 2,5%. Jadi kalau waris ini selain ya bukan waris dikuranginya 60 juta, jadi 5%, kalau tarif dulu ya 5% kali NPOP kurangi NPO PTKP, NPO PTKP-nya 60 juta, jadi berapa ini nilainya dikurangi 60 juta. Itu sama dengan hasilnya ini 3 ini tuh NPOP kurangi NPO PTKP itu namanya NPO PKP. Tapi kalau waris, di bawah kita kan kalau dapat warisan, nah pastinya kan dapat warisan itu bukan kita beli ya, tapi dapat warisan. Nah itu pengurangnya 300 juta. Jadi kalau kita dapat warisan nilainya di bawah 300 juta ya nggak ada PBATB-nya. Tapi kalau di atas 300 juta ya ada PBATB-nya. Terus yang beli warisan karena waris yang nggak kena pajak. Jadi kalau kita jual beli itu prinsipnya gini, kalau kita jual kita bayar pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu karena kita dapat uang kan, karena kita dapat uang, kita jual dapat uang, ya kita bayar pajak penghasilan. Kemudian yang beli karena dia dapat hak baru, dia bayar juga namanya BPHTB. Itu transaksi proses jual beli. Kadang kan ada orang yang jual nggak, saya jual harga sekian ya tapi net, jadi yang bayar pembelinya. Bisa jadi yang bayar BPHTB penjualnya juga bisa, cuman udah perjanjian di awal. Ya udah saya mau beli tapi saya beli dengan harga sekian, BPHTB-nya dibayarin penjual ya. Kalau penjualnya mau ya dibayar penjual tapi atas nama yang pembeli. Itu tawar-penawar kalau kita jual beli. Jadi kalau jual beli pakainya harga transaksi, tukar menukar ya nilai pasar, hibah nilai pasar, hibah wasiat nilai pasar, waris nilai pasar. Karena kan ini nggak ada transaksinya, berarti kan perkiraan harganya tuh ya di sekitar situ harganya berapa per meter ya dikalikan ya ikut ini kalau ini. Kemudian pemasukan dalam PT juga nilai pasar, pemisahan hak juga nilai pasar. Jadi nilai pasar itu bisa jadi NJOP. Kalau lelang ya di risalah lelang, selain itu nilai pasar semua ya. Ini semuanya nilai pasar ya. Kemudian pembayarannya ke bank ya. Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya kapan terutangnya. Jadi pas saat terjadinya perolehan hak di wilayah tersebut, di wilayah administrasi yang meliputi letak tanah dan bangunan tersebut. Jadi di mana dia perolehannya hak itu di mana, yaitu bayarnya di situ. Nah, dalam prakteknya pembayaran atau pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum akta pemindahan hak tanda tangani oleh PPAT. Biasanya kita sebelum ke PPAT, kalau kita ada transaksi jual beli, kita bayar dulu nih, BPATB kita suruh bayar dulu. Kalau lelang ya pas lelang, kemudian dilakukan pendaftaran peralihan hak oleh kantor pertanahan dalam pemilihan baru dan pemindahan hak karena pelaksanaan putusan hakim atau hibah wasiat. Kalau hibah wasiat itu pakai putusan hakim, tapi kalau itu pas peralihannya. Ini kalau penetapannya, jadi kalau dalam jangka waktu 5 tahun setelah ketetapan BPAT-BKP bila terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan atau terang lain ternyata jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Jadi kalau misalnya kita beli tanah atau bangunan, kita bilang ke notaris harganya harga NJOP, tapi ternyata yang ditransfer itu harganya lebih dari itu, jadi bayar BPATB-nya kan kurang. Nah itu masih ada waktu 5 tahun tuh untuk diperiksa. Ketika diperiksa ternyata ketahuan bahwa harganya lebih dari itu, ya bisa diterbitkan namanya SK BPATB. Ini surat ketetapan BPATB. Kurang bayar nih KB ya. SK itu, surat ketetapan itu ditambah dengan sanksi 2% maksimal 24 bulan. Jadi 2 tahun maksimal. Jadi kalau ketahuan tahun ketiga, sanksinya tetap sampai 2 tahun.
Kemudian bisa jadi dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat rutannya ternyata ditemukan data baru. Jadi setelah 5 tahun pun kalau ditemukan data baru bisa juga ditetapkan sebagai ketetapan lagi. Tapi sanksinya 100%. Kemudian penagihan. Jadi kalau misalnya belum dibayar tuh ada proses penagihan. Jadi DJP bisa menerbitkan surat tagihan BPHTB. Ini terjadi apabila pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dari hasil pemeriksaan surat BPHTB-nya kurang, bisa jadi karena salah tulis atau salah hitung, kemudian dikenakan sanksi 2% maksimal 24 bulan. Nah, kalau kita misalnya kita nggak setuju dengan hasil ini, hasil pemeriksaan ini, kita bisa ada namanya keberatan. Dapat mengajukan keberatan atas ketetapan biaya BPHTB tadi. Oh, ini benar saya punya buktinya bahwa saya jualnya harga sekian. Nah, itu bisa keberatan kalau ternyata ditetapkannya beda. Keberatan itu bisa diterima atau ditolak. Kalau pas diuji di keberatan ternyata benar ya bisa diterima, ditolak. Tapi kalaupun ditolak masih ada banding. Jadi ketika kita keberatan atas soal ketetapan BPHTB tadi, misalnya kita yakin bahwa kita tuh sebenarnya udah benar, ternyata pas keberatan ditolak ya kita bisa melakukan banding. Nah, dibanding nanti juga bisa itu dikurangkan atau tetap. Jadi tergantung hakim. Sanksi administrasi tadi udah. Sanksinya 2%, tapi kalau itu terbit SKP tambahan ya, SK BPHTB kurang bayar tambahan. Itu sanksinya 100%. Nah, PPAT juga bisa kena sanksi ketika gini. Jadi kalau ada transaksi jual beli, sebenarnya PPAT itu tahu harga jual belinya berapa, tapi dia yang merumuskan bahwa udahlah pakai harga NJOP aja karena lebih kecil. Nah, itu kalau ketahuan PPAT-nya melakukan pelanggaran itu juga kena sanksi 7.500.000 bayarnya untuk setiap pelanggaran. Jadi nggak hanya orang yang jual atau yang beli, tapi PPAT-nya sendiri juga ini, karena PPAT itu perpanjangan negara yang mengetahui transaksi jual beli itu. Kalau dia tahu tapi tidak pura-pura tidak tahu atau tapi nanti ketahuan, tapi sepanjang ketahuan ya, ini kalau sepanjang diperiksa, tapi kalau nggak ketahuan ya gimana tahunya kan. Oh, BPHTB udah nih. Ada yang tanyakan BPHTB? Nggak ada suaranya nih, pada kemana jangan-jangan. Halo? Bapak Ibu nggak ada yang ditanyakan ini? Tidak ada, Pak. Harap belum, Pak. Boleh dilanjut dulu, Pak. Oke ya. Ini kan materinya PBB, BPHTB, sama satunya apa, biaya matre ya? Enggak. Enggak bisa nih. Materi terakhir kita ya BPHTB, biaya matre, maaf. Jadi biaya matre terakhir, nah ini udah pakai aturan yang terbaru, jadi biaya matre sekarang tuh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021. Kalau dulu kita tahu ya matre itu yang kecil itu, kertas itu. Nah itu dulu 6.000, sekarang kan 10.000 ya, yang baru sekarang. Nah ini aturan terbarunya 2021, jadi biaya matre itu apa?
Biaya materai itu adalah pajak atas dokumen. Jadi dokumen pun kena pajak, namanya biaya materai ya. Nah, dokumen itu apa? Dokumen itu sesuatu yang ditulis dalam bentuk tulisan tangan, cetak, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Jadi biaya materai dikenakan satu kali untuk setiap dokumen. Jadi ini ya, jadi biaya materai itu pajak atas dokumen. Sebenarnya biaya materai itu masuk pajak dan masuk ke pusat. Nih, apa yang dikenakan biaya materai itu adalah dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian sifatnya perdata. Kemudian bisa menjadi dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Ini biaya materai, jadi fungsinya kenapa harus dikasih materai itu ini. Nah, kemudian apa tuh dokumen bersifat perdata? Ini kan tadi kan dokumen yang bersifat perdata kan. Itu contohnya surat perjanjian, keterangan, pernyataan, atau surat lainnya sejenis beserta rangkapannya. Jadi itu bersifat perdata. Kemudian akta notaris, salinan dan kutipannya. Untuk akta notaris itu juga perdata, akta PPAT, surat berharga dengan nama dan bentuk apapun. Kemudian dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen kontrak berjangka. Kemudian dokumen lelang. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta lelang, dan salinan risalah lelang. Nah, ini semuanya terutang biaya materai. Nah, dulu Undang-Undang 85 itu yang kena biaya materai itu di atas 250.000. Sekarang di atas 5 juta. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta, yang menyebutkan penerimaan uang, berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Nah, ini yang terutang materai. Sekarang 10.000 materai ya. Nah, sekali lagi di aturan pajak itu pasti ada negatif listnya. Nah, ini yang bukan objeknya, selain itu berarti kena ya. Bukan objek, jadi biaya materai tidak dikenakan atas dokumen berupa yang pertama ini terkait lalu lintas orang atau barang. Jadi kalau surat penyimpanan barangnya dari gudang A ke gudang B itu kan ada perjalanan barang itu tidak terutang. Konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman penerimaan barang, jadi lalu lintas barang ya. Terus kemudian surat pengiriman barang untuk dijual itu nggak kena biaya materai. Surat lainnya dipersamakan dengan surat bagaimana ini nggak kena biaya materai, lalu lintas orang atau barang. Kemudian yang kedua ijazah ya, jadi ijazah itu nggak terutang biaya materai. Kalau kita dapat ijazah kan nggak ada materainya ya. Kemudian tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun. Nah, ini meskipun ada nilai jumlahnya tapi tidak terutang biaya materai. Dan pembayaran lainnya berkaitan dengan hubungan kerja serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud. Jadi kalau kita dapat slip gaji itu nggak terutang biaya materai. Kemudian yang lainnya tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah. Jadi kalau penerimaan uang negara dari kas negara itu nggak terkena terutang biaya materai. Kemudian apalagi kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dibersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara. Jadi kalau pembayaran pajak berasal dari kas negara, jadi itu tidak kwitansinya ya, kwitansi untuk semua jenis pajak itu nggak terutang biaya materai. Kemudian tanda penerimaan uang yang dibuat oleh keperluan intern organisasi, jadi misalnya intern ini ya, jadi dari divisi ini ke divisi ini, divisi ini ke divisi ini nggak terutang juga biaya materai. Surat gade juga nggak terutang biaya materai.
Dokumen yang mewajibkan simpanan uang atau surat berharga pembayaran uang disimpan kepada penyimpan oleh bank, nah ini juga nggak terutang. Buku tabungan itu kan nggak terutang biaya materai ya. Kemudian tanda pembagian keuntungan, bunga atau imbal hasil dari surat berharga, ini juga tidak terutang. Kemudian dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Jadi kalau BI membuat kebijakan moneter, dokumennya itu nggak terutang juga biaya materai. Nah ini mulai 1 Januari 2021 kemarin, bentuk materai sekarang kayak gini, seperti ini 10.000. Tarif tersebut dapat diturunkan atau dinaikkan dengan peraturan pemerintah serta konsultasi dengan DPR. Nah, jadi kemungkinan juga bisa naik atau turun gitu. Sekarang sampai sekarang masih yang 10.000 ini. Ini namanya materai tempel, nanti ada materai digital dan lain-lain. Kapan saat terutangnya? Nah, ini yang perlu kita ketahui, kapan saat terutang, dan kita tuh harus membubuhkan materai itu kapan gitu. Untuk dokumen yang dibubuhin untuk tanda tangan itu bentuknya surat perjanjian beserta rangkapannya, akta notaris beserta glose, salinan dan kutipannya, akta PPAT beserta salinan atau kutipannya. Kemudian dokumen selesai, ini kan pas ditandatangan ya, jadi pas ditandatangan itu pada saat tanda tangan tuh saatnya terutang materai, jadi materainya ikut ke tanda tangan kan pas tanda tangannya. Kemudian selesai dibuat surat berharga, kemudian dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, ketika udah selesai baru terutang biaya materai. Meskipun ini tidak ada tanda tangan tetap terutang biaya materai. Kemudian kapan saat terutangnya lagi, dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut. Jadi waktu diserahkan, misalnya dokumen lelang, surat keterangan, pernyataan, surat lainnya sejenis, rangkapannya, surat yang menyatakan jumlah uang kepada siapa yang mau memperoleh, nah itu terutang biaya materainya di situ. Kemudian kalau ketika dokumen mau diajukan ke pengadilan, untuk alat bukti pengadilan harus terutang biaya materai juga. Kemudian dokumen perdata yang dibuat di luar negeri tapi mau digunakan di Indonesia, nah itu juga terutang biaya materai. Itu saat terutangnya ya, ketika dokumen dari luar negeri masuk ke Indonesia, nah itu saat terutangnya pas waktu masuk ke Indonesia. Kemudian dokumen waktu mengajukan ke pengadilan, saat mau mengajukan pengadilan itulah terutangnya, saat terutangnya. Kemudian siapa yang terutang, siapa yang membayar biaya materai tersebut gitu ya. Kalau dibuat sepihak, berarti biaya materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Yang akan menerima dokumen itulah yang kena biaya materai. Tapi kalau dua pihak, dua-duanya, masing-masing pihak atas dokumen terimanya, ya dua-duanya kena. Jadi kadang kalau kita soal perjanjian itu tanda tangannya kan, kalau yang untuk kita tanda tangan pihak lain yang tanda tangan di atas materainya, tapi kalau untuk orang lain yang kita tanda tangan di atas biaya materainya. Pengecualiannya, dokumen berupa surat berharga sebagaimana pasal 3 ayat 2 huruf B nanti bisa dilihat di Undang-Undang Biaya Materai tadi ya, tahun 2021 tadi, yang biaya materai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga. Kemudian pemungutan biaya materai yang terutang atas dokumen dapat dilakukan oleh pemungut biaya materai. Siapa pemungut, kewajibannya apa, yang memungut biaya materai yang terutang atas dokumen, menyetorkan biaya materai ke kas negara, kemudian melaporkan pemungutan biaya materai ke kantor DJP. Jadi kalau kita ke perusahaan asuransi atau perusahaan ke bank, jadi kalau dipungut biaya materainya ya kan kita kadang kalau ke bank kan ada biaya materainya ya 6.000 gitu kan. Kalau ada tagihan atau ada apa itu kan ada biaya materainya, nah itu yang nyetor bank ke negara langsung. Jadi dipungut, jadi kita disuruh membayar tapi dipungut. Nah ini materai itu bentuknya ada banyak, jadi nggak hanya materai tempel yang tadi tulisan 10.000 ya, tapi bisa elektronik dalam bentuk lain ataupun surat setoran. Jadi kalau misalnya semua materai tempel gitu harus materai itu bentuknya tempel kan, tagihan-tagihan bank itu kan ditempelin materai semuanya
tambahin materai kan, jadi kurang efisien kan, jadi bisa bentuknya elektronik atau SSP pun bisa, itu tuh pembayaran materai gitu atau bentuk lain. Jadi kalau yang perusahaan-perusahaan yang menggunakan materai itu bisa kalau itu ada mesin teraan ya untuk materai. Jadi cuman kayak stempel materai gitu doang, nggak kayak materai tempel, tapi disetorkan ke negara. Ini materai tempel nih yang umumnya kita ketahui yang tadi ada tulisan 10.000-nya itu gambarnya lambang negara Garuda, frasenya tulisan materai tempel, angka yang menunjukkan nilai nominal. Jadi ada ciri umumnya, ini ada khususnya juga supaya ciri khusus supaya tidak mudah dipalsukan. Ya mirip uang ya, karena ini kan 10.000 sebenarnya. Nah ini kalau materai elektronik merupakan materai yang memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur oleh peraturan menteri. Jadi ada kode uniknya kayak faktur pajak gitu. Jadi oh ini materainya punya perusahaan ini gitu. Jadi secara total nanti setiap bulan berapa disetorkan ke negara. Kalau materai bentuk lain merupakan materai yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, kayak mesin teraan materai digital atau komputerisasi atau teknologi percetakan dan sistem atau teknologi lainnya. Jadi materainya itu enggak berbentuk materai tempel itu, tapi menggunakan mesin teraan itu ada materainya. Dokumen ini tentang materai gitu tulisannya, kadang juga seperti itu. Ini materai dalam bentuk lain dilakukan untuk dokumen yang biaya materinya tidak atau kurang dibayar, atau dokumen yang digunakan alat bukti di pengadilan. Ini pemateraian kemudian tuh ada tuh, kalau mau digunakan ke pengadilan baru terutang materai kan, makanya harus dibayar. Nah, di sini ada juga fasilitas pembebasan biaya materai. Jadi ada fasilitas-fasilitas atau yang bisa dibebaskan dari pengenaan biaya materai, jadi tidak terutang baik itu sementara ataupun selamanya. Jadi memang ada dokumen yang menyatakan, yang pertama ya, dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam. Nah, jadi karena ada bencana alam, pengalihan hak atas tanah dan bangunan itu pengaliannya dokumennya tidak terutang biaya materai. Kemudian pengalihan hak atas tanah bangunan untuk melaksanakan kegiatan semacam bersifat keagamaan. Itu juga nggak terutang biaya materai, misalnya kayak wakaf tadi ya. Kemudian dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah atau kebijakan lembaga bangunan di bidang moneter atau jasa keuangan. Jadi kalau ada dokumen untuk program pemerintah juga nggak terutang biaya materai. Kemudian terkait pelaksanaan perjanjian internasional juga tidak terutang biaya materai. Ini yang dibebaskan dari biaya materai dokumen. Kemudian sanksinya, apabila kita biaya materai tidak melaksanakan kewajiban pemungutan dan atau penyetoran, terbitlah SKP ya, tadi yang sama kayak BPATB itu semuanya kalau udah diperiksa keluarlah SKP. Kemudian sanksinya kalau udah SKP 100% dari biaya materai yang tidak atau kurang dipungut. Jadi ada berapa biaya materai yang harusnya dibayar, kena denda lagi 100%, jadi 2 kali lipat ya. Misalnya materainya harus kena materai ada 5 yang harus kena biaya materai, jadi 50.000 ya, sanksinya 50.000 juga. Kemudian biaya materai yang wajib dibayar melalui pematerian kemudian atas dokumen yang biaya materinya tidak atau kurang dibayar. Jadi kalau ke pengadilan sebelumnya itu kan belum ada materainya, tapi karena itu untuk tanda bukti di pengadilan, kemudian dia kasih materai pematerian kemudian namanya ini ya, itu kena sanksi 100% juga. Jadi waktu tanda tangan itu belum ada materainya. Tapi karena satu dan atau lain hal harus dijadikan bukti di pengadilan, makanya harus di pematerian kemudian kena sanksi juga 100%. Pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugas dilarang
Ini apa nih? Larangan pejabat menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen sebagai dimaksud pasal 3 PMAT tidak atau kurang bayar. Jadi ini kemungkinan ya seperti pejabat pembuat akte gitu ya. Itu dilarang menerima, mempertimbangkan, menyimpan dokumen sebagaimana dokumen pasal 3 yang biaya materinya tidak atau kurang dibayar, jadi nggak dilarang. Kemudian melekatkan dokumen sebagaimana pasal 3 biaya materinya tidak atau kurang dibayar pada dokumen lain yang berkaitan. Membuat salinan tembusan, nah ini semua kita lihat undang-undang biaya materi dulu aja ya, pasal 3 ya. Ini kelihatan kan ya? Nih, pasal 3 objek biaya materi dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bisa berdata dan dokumen yang diberikan sebagai alat bukti di pengadilan. Ini nanti teman-teman bisa melihat di aturan biaya di Undang-Undang Biaya Materai ya 2020. Kemudian kapan daluarsanya? Sama ya, daluarsanya BPATB tadi, daluarsa pajak juga sama, jadi daluarsanya itu 5 tahun sejak saat terutang. Jadi kalau udah lewat 5 tahun memang sudah daluarsa, jadi nggak perlu di pematerian lagi. Sama kayak pajak, jadi kalau sudah 5 tahun tuh kita sedikit tenang. Jadi kalau misalnya kita lapor SPT selama 5 tahun kita tidak dihimbau ataupun ada kesalahan, berarti SPT kita sudah dianggap benar karena kan self assessment ya. Kemudian sanksi pidana, ini materi juga ada sanksi pidana ya. Setiap orang yang meniru atau memalsu materi yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai materi tersebut sebagai materi asli atau sah. Jadi yang kena pidana itu yang meniru atau memalsu ya. Kalau lupa kita belum kan masih bisa pemaksaan kemudian, jadi nggak kena sanksi pidana. Jadi ini kalau udah meniru atau palsu, kemudian membuat materi dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum, termasuk membuat materi elektronik atau materi berbentuk lain secara melawan hukum, dipidana penjara. Jadi kalau mau membuat materi teraan tadi kan harus izin dulu ke DJP ya. Tidak serta-merta juga materi elektronik juga. Nah itu kalau tidak sesuai dengan aturan tidak. Jadi membuat materi dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum, membuat materi ini tapi tidak izin dan dianggap melawan hukum bisa sama ini ya, yang meniru memalsu materi dipidana ini sanksinya ya dipidana penjara paling lama 7 tahun, atau denda paling banyak 500 juta. Jadi ini sanksi pidananya materai. Kemudian materai dipalsu atau dibuat, ini yang tadi sama ya. Nah, jadi materi dibuat seolah-olah asli, tidak dipalsu, dibuat secara tidak melawan hukum, atau barang yang dibukti materai sebagaimana di dalam huruf A, seolah-olah barang tersebut asli, itu juga sanksi pidananya 7 tahun, paling lama 500 juta. Ini apa ya bedanya? Intinya sih memalsukan materai ya. Kemudian terakhir, setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan tanda, menghilangkan ciri, atau memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah NKRI seolah-olah materi tersebut belum dipakai, dipidana dengan pidana paling lama 3 tahun. Jadi menjual materi yang sebenarnya sudah dipakai, tapi bisa gimana caranya kelihatan kayak seperti belum dipakai. Itu juga kena pidana 3 tahun maksimal ya.
atau paling banyak denda 200 juta. Nah, ini materinya dikit ya, PBB, BPAT, BBA Matra ini, dan Bapak Ibu saya rasa sudah terlalu sering yang mendengar ya. Mungkin ada yang ditanyakan terkait materi kita hari ini untuk kita bisa diskusikan. Silahkan Mbak Dwi Yunita ya. Iya, kedengaran ya Pak? Iya, dengar. Saya mau nanya tentang yang PBB tambang. Kalau perusahaan tambang atau perusahaan perkebunan itu berarti perhitungan PBB-nya itu dilakukan oleh perusahaan tersebut ya Pak ya? Kalau Iya, PBB rumah itu kan artinya sudah ditetapkan waktu kita awal rumah itu kan udah selalu sama ya. Disesuaikan aja sama NJOP-nya udah otomatis lah tahun ini kita bayar sekian sekian. Cuman kalau misalnya perkebunan atau seperti pertambangan kayak gitu, itu artinya ada perubahan ya Pak, dan dihitungnya itu oleh perusahaan tersebut gitu ya Pak. betul. Jadi kalau rumah kita punya rumah ini kan keluarnya SPPT ya. Setelah keluar SPPT baru kita bayar. Kalau nggak keluar SPPT ya berarti belum ada tagihan gitu ya. Iya betul. Nah, kalau PBB P3 tadi itu yang ngitung sendiri terus dibayar nanti kalau misalnya pihak Direktorat Jenderal Pajak merasa itu tidak tepat atau gimana nanti bisa diperiksa. Ya sama kayak self assessment. Itu tata cara pelaporannya itu lapor seperti kayak PPN biasa ya Pak ke KPP. Iya, sama. Oh, cuman dia kalau PPN itu kan ada online DJP-nya ya. Ada kalau Kalau PBB misalnya enggak. oh nggak ada, itu manual langsung datang ke KPP-nya aja ya Pak? Iya, dan setor bayar dulu baru kayak surat lain gitu sih. Oh, iya iya iya. Itu dilakukan setiap tahun di awal kayak SPT tahunan gitu Pak, di awal tahun ya? Setiap tahun ya, betul. Oke. Ya, kalau misalnya SPT tahunan perusahaan itu kan maksimal 3 bulan. Kalau misalnya PBB itu April ya. Sama kok. April. Nah, Oh, sama dengan SPT tahunan perusahaan ya Pak? iya, paling lambat kan April itu. Oke. Ya, terima kasih Pak. Juga kalau misalnya belum dibayar bisa diperiksa tadi itu SPT tadi. Nah, di Direktorat Jenderal Pajak itu untuk menilai itu ada tim penilai ya, namanya penilai pajak ya. Jadi kalau di kita biasanya kan appraisal itu kan ya, ada pihak independen namanya appraisal, ada kan banyak perusahaan appraisal untuk mengukur dan memperkirakan harga nilai suatu tanah dan bangunan. Nah, di DJP sendiri juga punya namanya tim penilai. Jadi dia punya alat mirip mirip alatnya mirip appraisal itu. Jadi dia alatnya sekarang kita udah canggih. Jadi kalau menghitung kebun luasnya berapa itu juga sudah bagus lah. Jadi ketepatan perhitungannya itu juga udah bagus. Seperti tim appraisal yang di luar. Ada yang tanyakan lagi? Kalau tata cara pelaporannya dari awal sampai akhir itu nggak ada ya Pak? Kayaknya seperti form apa dulu yang diajukan atau Nggak ada. apa gitu. Oh. Kalau PBB itu kan bayar ya, yang penting bayar kayak 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 PPh final itu kan kita bayar dianggap udah lapor. Jadi kalau PBB itu bayar, nanti ketika kita diminta perinciannya baru baru kita kasih rinciannya kemarin hitungannya seperti ini. Nah, nanti baru diuji hitungannya itu benar apa enggak. Oh, jadi perincian itu kalau diminta aja gitu Pak. Jadi perhitungan kita misalnya 10 juta udah langsung lapor aja 10 juta gitu ya Pak. Iya, PBB-nya. bayar PBB Bayarnya. itu. Tapi biasanya pada dilampirkan di SPT tahunan itu, dilampirkan perhitungannya. Oke. Terima kasih Pak. Cuman kewajibannya belum ada. Bayar intinya ya. Ada yang lain? Nah, jadi kalau
PBB itu kan sebenarnya kan pakainya SPOP ya. SPOP itu tadi kan kalau rumah kan kita minta formulir kasih ke apa namanya, ke kelurahan. Nah, sama kalau P3 ini juga ada SPOP-nya. Jadi di kantor DJP itu udah punya. Tapi kalau tadi yang Ibu Dwi tanyakan, ketika ini baru belum pernah apa namanya, belum pernah sama sekali belum pernah masukin SPOP, ya harus masukin SPOP dulu. Jadi di kantor pajak itu tahu sebenarnya itu luasnya berapa, tanaman produktif dan lain-lainnya itu harus dimasukkan dulu, baru kita bisa uji kan. Tapi kalau sudah pernah dulunya sudah pernah SPOP, yang penting SPOP-nya sudah pernah dilaporkan ke kantor pajak di SPOP ya. Kalau laporannya nggak ada di SPOP Berarti aja. kalau udah ada SPOP-nya, tahun berikutnya sudah keluar dong Pak, kayak pajak rumah gitu ya Pak? Udah Enggak, ketahuan. kalau ini kan tetap harus Dihitung ya ada dulu ya. SPPT kalau ini ya, iya. Dihitung. Jadi karena kan kalau perkebunan itu kan sifatnya berubah-ubah ya. Jadi berubah ya. karena kan tanaman produktif itu setiap tahun kan berbeda ya kan. Makanya SPOP-nya pasti berubah-ubah. Nah, sekarang kalau nggak salah sudah ada kok SPOP online itu. Jadi kita masukin kalau untuk ini untuk perkebunan ya. Untuk perkebunan dan kehutanan sama pertambangan tadi P3 ya. Perkebunan, perhutanan sama pertambangan itu udah ada SPOP online. Kalau mau dicoba di DJP online kayaknya udah ada SPOP online. Cuman karena jarang dipakai nggak tahu. Saya malah belum pernah itu. Iya. Tapi kalau jadi gini di DJP online itu kan ada menu sebenarnya banyak yang bisa kita aktifkan lewat profile. Seperti kemarin ada apa kemarin terakhir PPS. Nah, gitu kalau kita tidak klik di profil kita PPS nanti nggak muncul. Jadi kalau perusahaan, jika perusahaan perkebunan ini di situ ada menu untuk SPOP, ISPOP ya, nanti diklik aja nanti SPOP-nya bisa. Kalau saya lihat di DJP online nih ada nih. ISPOP namanya ya Mbak. Ya Bu. Silakan diaktifkan aja di DJP online. Kalau perusahaannya bergerak di bidang P3 tadi ya, kan waktu kita daftar NPWP itu kan kita usahanya bergerak di bidang apa, KLU-nya. Nah, itu nanti itu pengaruh ke DJP online-nya. Oke, ada yang lain yang ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Biasanya materi ini biaya materi ini materi yang terakhir ya? Apa masih banyak materinya yang belum? Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Sudah nggak ada yang ditanyakan? Mbak Intan? Selamat siang, Pak. Ya, Ya. silakan Bu. Pak, maaf, saya mau tanya mungkin keluar konteks atau dalam ini saya mau tanya sih ini tentang pribadi sih. Jadi gini, saya beli
tanah di samping rumah posisinya. Jadi karena waktu itu suratnya hilang. Tapi mungkin dia kan ada satu marga gitu. Jadi nggak tahu suratnya tuh dari tangan ke tangan lah di saudaranya gitu. Jadi tidak tahu. Akhirnya si pemiliknya itu tetap menjual. Kita sempat berunding sih sama orang kelurahan, katanya bisa untuk surat itu dikawinkan gitu kan. Tetap ada pembayaran pajak dan segala macamnya. Dengan permasalahan seperti itu, apakah bisa Pak? Gitu. Apakah tidak menimbulkan masalah untuk nantinya? Itu sih Pak, saya mau pertanyakan itu aja. Terima kasih. Surat itu maksudnya sertifikatnya, Bu? Apa ya, masih girik Pak, posisinya masih girik sih, belum jadi AJB ya, masih girik. Masih AJB atau girik gitu, pokoknya belum sampai sertifikat. Jadi kalau ini masalah hak tanahnya atau PBB-nya? Saya masalah tanahnya sih. Oh. Jadi tanahnya itu sertifikatnya itu digabungkan gitu sih. Jadi bukan sertifikat, maksudnya kayak AJB-nya itu katanya dikawinkan gitu. Saya mau tanya itu ada dampak nggak ya Pak nanti ke depannya? Tapi tetap saya kemarin itu ada proses pembayaran pajak dan segala macamnya gitu. Iya, kalau pembayaran pajak itu kan sesuai dengan nilai Betul. transaksi tadi ya. Iya betul. Jadi kalau beli, Ibu yang beli kan bayar BPATB tadi. Betul. Nah, kemudian kalau masalah sertifikat di notaris nanti itu bisa digabungkan atau lainnya, kalau kepemilikannya satu bisa juga dipecah aja bisa kan. Oh gitu. Jadi bisa Berarti nanti ke PPAT, ke notaris, bisa semuanya digabungkan sekalian berubah gitu. waktu jual beli ke hak milik atau hak guna bangunan itu bisa di notaris. Saya cuma takutnya gini, ada yang namanya sertifikat ganda sih Pak. Kan sekarang banyak banget ya yang sertifikat ganda ya Pak. Iya. Tapi biasanya kalau seperti itu bermasalah nggak sih Pak? Ya kalau di notaris kalau kita mau PPJB ataupun AJB itu kan dia kan mengecek sertifikat kita. Jadi ada ke BPN yang lama kan kadang itu kita ke BPN, pengecekan Oh iya. BPN, ini sertifikatnya itu statusnya apa gitu. Oh gitu. Nah kalau itu masih girik, saya kurang tahu ya, itu kan harus urus ke kelurahan dan lainnya, tapi itu notaris semuanya bisa sih. Oh gitu. Oke deh, baik. Ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada yang lainnya Bapak Ibu? Bapak izin mau tanya lagi dong Pak. Oh iya. Terkait dengan pajak BPHTB dengan pajak warisan. Lebih besar mana pajak warisan dengan pajak BPHTB? Bisa nggak kalau memang lebih kecil BPHTB, jadi si warisan itu seolah-olah dibuat kayak penjualan gitu loh Pak? Seperti itu. Yang pasti lebih kecil yang warisan Bu, karena kan tadi warisan itu NPO PTKP-nya kan 300 juta ya. Nah, Jadi pengurangnya misalnya nilai pasarnya objek yang mau diwariskan rumah misalnya 1 M. Nah, kalau kita jual beli 1 M hanya dikurangi 60 juta kan tadi. Lalu dikalikan 5%, kalau sekarang 2,5%. Jadi 2,5% kali 1 M dikurangi 60 juta. Itu BPATB untuk jual beli. Tapi kalau waris kita dapat warisan 1 M, itu BPATB-nya 0,5 dikalikan 1 M dikurangi 300 juta. Jadi lebih kecil. oh jadi lebih kecil warisan ya Pak? Iya, tapi kan harus di notaris kan harus ada itu apa namanya akte waris dan lain-lain. Tapi kalau warisan yang memberikan waris itu nggak ada pajak penghasilannya. Kalau jual beli kan yang jual kan harus ada pajaknya kan. Iya. Nah kalau waris nggak ada, cuman orang yang mewariskan itu harus memasukkan harta itu udah masuk ke SPT-nya dia. Syarat untuk mendapatkan SKB namanya kalau di di KPP itu namanya minta SKB, surat ketetapan bebas. Oh. Jadi kalau mau waris itu
pihak yang diwariskan itu harus ngurus satu SKB ke KPP karena supaya nggak membayar di notaris nanti bayar pajak penghasilan. Terus kemudian yang kedua ya BPATB-nya tadi pakai akta waris. Oh gitu. Berarti harus mengurus SKB juga ya Pak di kantor pajak. Kalau mau sendiri ya, tapi kalau mau diuruskan notaris semuanya sekarang bisa. Jadi yang kantor pajak notarisnya nanti. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Ya, silakan Bu Santi. Bu Santi, belum ada suaranya. Raise hand ya? Ya Bu, silakan Bu. Silakan Bu Santi. Belum ada suara. Ya Pak. Ya, silakan Bu. Sudah ada belum Pak suaranya? Nah, udah sekarang. Oke, Pak. Tadi kan Bapak menjelaskan kalau untuk transaksi jual belinya, untuk si penjualnya dikenakan PPh. Iya. Untuk si pembelinya sendiri BPHTB. Nah, penjualnya itu PPh 21 bukan ya Pak ya? Kan Bu, kalau PPh 21 itu kan kita pegawai. Oh iya, kalau itu dikenain PPh apa ya Pak ya? Final. Oh, final. Oke. Sekarang tarifnya juga 2,5%, dulu 5%, sekarang 2,5%. Dari nilai jual nggak ada pengurangnya kalaupun jual ya. Jadi kalau kita jual beli 1M ya kita bayar 2,5% kali 1M. Oke. Baik Pak, cukup jelas. Cuman kadang jual beli itu kadang yang nanggung pembeli, kadang nanggung penjual, kadang pembelinya minta net, penjualnya kadang minta net, kan itu tergantung. Tapi waktu mau urus ke notaris yang jelas harus bayar itu dulu pajak penjual. Pajak penjual itu 2,5% harus dibayarkan sebelum PPJP tadi, AJP dan PPJP. Baik Pak, berarti untuk OP-nya sendiri bisa misalnya yang jualnya OP kan ya Pak. Kita kan pada saat penerimaan, pada saat berpenghasilan kita sudah dikenakan PPh 21 sendiri ya Pak. Kemudian uang yang kita punya itu kita belikan tanah, kita belikan rumah, lalu rumah yang kita beli dari penghasilan dikenakan lagi PPh final gitu ya Pak ya? Betul. Oke, baik Pak. Iya, karena transaksi jual beli rumah memang tanah dan bangunan memang seperti itu sih Bu. Jadi kalau mau nggak kena pajak lagi ya jual belinya berarti emas mungkin ya, investasi macam-macam. Siap. Oke, baik Pak, cukup jelas. Terima kasih Pak Ferry. Ya, sama-sama Bu. Ada yang lainnya Bapak Ibu? Siang Pak Ferry. Siang Pak. Siang. Ya, Pak Haji. Ya, silakan Pak Haji. Ya, agak terlambat lagi Pak. Bisa dijelaskan ulang Pak berkenaan dengan pajak untuk yang pertambangan kali ya. Karena kan kadang-kadang pertambangan itu variabelnya kan lama nggak produksi, tiba-tiba produksi gitu kan. Variabel pengaruhnya itu penghitungannya seperti apa sih kalau untuk penghitung pajak untuk pertambangannya Pak? Untuk tanahnya gitu. Apakah sama kalau misalnya lagi ada penambangan, berarti variabelnya nanti pajaknya di tahun kemudian akan naik atau seperti apa sih Pak? Mohon maaf tadi agak terlambat. Iya, jadi kan penilaian untuk PBB itu kan ada 3 tadi ya, mana? Nah ini, jadi pendekatan harga pasar nih ketika kita tahu harga tanahnya itu berapa dan lain-lain ini. Kemudian biaya, jadi bisa jadi kalau bangunan itu kita bangun itu biayanya berapa itu bisa jadi nilainya. Kemudian pendekatan pendapatan, nah ini yang tambang itu sebagian besar menggunakan ini. Jadi tahun ini itu atas eksplor tambangnya itu memiliki penghasilan berapa. Nah ini kalau seperti contoh yang ini tadi,
Ini kan contoh perusahaan ABCD, ini perusahaan pertambangan, dia punya wilayah tanah dan bangunan seperti ini, areal produktifnya 200 hektar, kemudian belum produktifnya 300 hektar, terus tidak produktif 100 hektar, terus pengamannya itu yang 1 hektar, kemudian bangunannya ini. Nah, jadi dia menggunakan ini hasil penjualan minyak buminya setahunnya itu triwulan pertama 25.000 barel. Nah, ini angka kapitalisasinya ini ada ininya sendiri ya. Kemudian kursnya juga udah ditentukan, kursnya itu setiap akhir tahun, biasanya akhir tahun 31 Desember. Kemudian PBB-nya dari nilai penghasilan setahun tadi. Ini kan total penghasilan setahunnya kan 50 M ya. Nah, untuk NJP buminya tadi yang dieksploitasi kapitalisasi dari 50 M ini gitu, Pak. Jadi ini kan kapitalisasi dari kita kan memperoleh penghasilan dari mengekspor di bumi itu 50,9 M. Nah, berarti bumi yang dipakai itu untuk yang di dalam tanah ya ini ya. Ya, betul. Nggak kelihatan karena kan di dalam tanah ya. Itu di dalam tanah kan kelihatan terutang PBB juga kan. Ya, Nah, betul. itu kapitalisasi dari itu. Jadi ini sekitar 484 M. Cuman kan ini kan DPP ya, bukan yang dibayar. Dibayarnya kan nanti tadi kan 0,5%. Mana PBB-nya? Nah, ini 0,5% kali 40% kali total tadi 517 M. Ini total tanah dan bangunan ya, Pak. Kalau tambang seperti itu. Jadi pendekatan penghasilan. Tapi kalau tanah yang kelihatan di muka tetap dihitung, Pak, kayak ini. Tanah yang kelihatan di muka tetap dihitung, teman. Kalau tanah yang dikeruk di bawah itu kan mengeruk minyak ya. Kalau ini perusahaan minyak bumi, jadi minyak buminya itu hasilnya berapa selama setahun ini, yaitu yang dianggap pemanfaatan buminya. Seperti itu, Pak Haji. Oke, terima kasih Pak Ferry. Kalau angka kapitalisasi itu selalu 9,5 untuk pertambangan ya Pak? Nah, ini angkanya bisa berbeda sih, Bu. Ini kita bisa tanyakan ke kanwilnya masing-masing karena beda-beda. Oh, baik-baik. Kanwil wilayahnya. Jadi kalau itu kan biasanya kan pengaruhnya ke sekarang nih pasarnya lagi bagus apa enggak gitu-gitulah. Saya juga perhitungannya saya juga kurang paham. Cuma bisa ditanyakan setiap tahunnya. Ada lagi Bapak Ibu terkait tentang ini PBB, BPHTB atau Bea Materai? Baik, untuk yang lain ada yang ingin bertanya lagi terkait materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ferry? Ini di chatting ada yang tanya, ternyata tadi saya nggak lihat, maaf. Bu Santi juga ya. Masih ditanyakan nggak Bu ini Bu? Apa sudah tahu jawabannya Bu? Sudah Pak, sudah. Tadi sudah dijelaskan juga sama Bapak setelah saya nanya. Oh gitu. Sudah saya baru baca ini ada chattingannya. Baik, ada lagi nggak Bapak Ibu? Kalau nggak ada saya serahkan ke Mbak Intan ya. Oke, baik Pak. Berarti cukup sampai di sini ya Pak untuk materi hari ini. Sebelum kita akhiri, nanti kalau memang ada yang ingin ditanyakan lagi bisa
disampaikan di grup atau bisa chat saya, nanti bisa saya berikan nomor Pak Ferry untuk terkait pertanyaan lebih lanjutnya. Iya. Yang lain boleh on kameranya dulu untuk bukti kita Zoom kali ini. Biar saling kenal juga nih teman-temannya. Ya, salam kenal ya. Ya, salam Pak. Sama ini kan kayaknya kelasnya baru online aja nih, jadi belum tahu nih muka-mukanya gimana. Sapa-sapaan di grup tapi nggak kenal. Oke, yang lain. Oke, ini Bu Rika, Pak Hendra, Pak Fikri, Ibu Karina, Pak Ari, Ibu Putu, sama Aksio nih, yang belum. Fadila Kenisha, Kak Fadila. Oke, terima kasih buat yang udah berkenan. Saya screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh diangkat jempolnya. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak Pak Ferry atas waktunya. Nanti yang mau bertanya bisa sampaikan di grup ya. Iya, terima kasih Mbak. Terima kasih Terima semuanya. kasih Pak Ferry dan rekan-rekan. Terima kasih semuanya. Ya, selamat merayakan Idul Adha. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.